Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama Lagi. saya Arbaleta yang akan memandu sekaligus memantik diskusi singkat kita di pagi hari ini dengan tema Good Practice versus Bad Practice dalam penerapan Smart Governance. Topik ini tuh sangat relevan ya dalam dunia birokrasi kita yang modern ini, karena nggak hanya teknologi aja yang kita butuhkan, tapi juga pola pikir dan tata kelola yang cerdas dan berorientasi pada pelayanan. Nah, dalam sesi kali ini ada teman-teman kita yaitu dari Bad Practice dan Good Practice. Mungkin sebelum ke yang positif, kita tanya-tanya dulu ya ke teman-teman yang Bad Practice. Saya persilahkan teman-teman Bad Practice untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Arbaleta. Jadi saya Ivan dari tim Bad Practice ingin sedikit membuka wawasan nih buat teman-teman bahwa sebenarnya digitalisasi smart governance ini nggak selamanya berdampak positif loh. Bayangin, ada namanya Cortex. Mungkin teman-teman ingat ya, waktu awal tahun ini ya, di mana Direktorat Jenderal Pajak itu menggantikan nih sistem pelaporan pajaknya yang udah lama dengan platform baru bernama Cortex. Nah, langkah ini tuh katanya untuk memperbaiki sistem perpajakan yang dikenal rumit dan tidak efisien. Namun, bukannya memberikan kemudahan, ini Cortex malah menimbulkan banyak keluhan dari para penggunanya, seperti pembuatan akun yang gagal terus, website yang kerap kali error, atau mungkin lambat ya, atau bahkan nggak bisa dibuka, hingga tidak mengakui atau tidak adanya data historis dari laporan pajak sebelumnya. Nah, ini tuh banyak penyebabnya ya, terutama di bidang IT-nya nih, di mana servernya yang belum siap, dan juga banyak bug, dan juga sistem yang membuat website dari Cortex tersendiri itu masih sangat sederhana. Sedangkan uh, basis website untuk laporan pajak itu cukup rumit, sehingga memang membutuhkan sistem yang lama. Dan selain itu juga belum adanya kesiapan dari sumber daya manusia dan juga sumber daya dari teknologinya sendiri yang menyebabkan masalah nih di Cortex. Mungkin dari Alan ingin menambahkan ada kasus apa lagi nih dari Pet. Oke, terima kasih Mas Ivan. Mungkin kalau dari aku kita tarik sedikit ya ke belakang. Kayak 1 tahun yang lalu, ingat nggak teman-teman waktu pemilu kemarin nih? Nah itu kan ada salah satu kasus yang cukup viral ya waktu itu. Jadi terkait dengan kesalahan penghitungan suara. Nah itu tuh ternyata ada aplikasi yang namanya Sirekap dari KPU, yang mana itu aplikasinya ini sepertinya memang belum siap untuk digunakan ya. Karena ada beberapa kasus yang paling viral itu adalah saat input data di Sirekap dengan cara memfoto surat suara. Nah, itu yang diinput itu suaranya hanya ada 100, tapi yang terinput itu sebanyak lebih dari itu gitu. Nah, itu kan sangat signifikan ya buat apalagi ini kan pemilihan presiden gitu yang mana memimpin kita negara kita secara nasional gitu untuk 5 tahun ke depan. Nah, sebenarnya penyebabnya mostly sama ya dengan Cortex tadi karena kan sama-sama terkait dengan IT, mungkin terkait dengan ketidaksiapan server maupun ketidaksiapan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, mungkin kalau dari bad practice seperti itu sih Mbak Moderator. Iya, baik. Aduh, kalau kayak gitu sangat-sangat merugikan ya kalau kita lihat dari sisi kayak gitu. Mungkin dari teman-teman bad practice juga bisa Ya, ditambahkan juga nih terkait gimana sih, apakah sudah ada langkah-langkah pencegahan atau belum dari permasalahan tersebut gitu. Sebenarnya untuk kasus Cortex sendiri, karena heavy masalahnya adalah di bidang IT, jadi pencegahannya harusnya juga berkutat di bidang IT ya. Misalnya harus adanya pengauditan sistem secara berkala, di mana auditnya ini tidak hanya keamanan, tapi juga performanya, integritasnya juga, dan itu harus dilakukan secara berkala. Harus adanya juga peningkatan infrastruktur, terutama di bidang IT-nya ya, dan adanya harusnya testing berlapis, dan juga harusnya ada backup. Nah, yang mungkin jadi masalah itu kemarin nggak ada backup nih. Bahkan nggak bisa kedetek kan history dari pelaporan-pelaporan sebelumnya. Dan selainnya juga harus adanya monitoring dan juga real time dari masalah tersebut. Jadi ketika ada masalah langsung bisa diperbaiki. Tuh. Nah, dari sisi manajemennya nih, tadi kan udah dari sisi IT-nya, mungkin harus adanya pelatihan SDM, harus ada SOP operasional yang baik, gimana nanti ketika ada masalah dari sistem dari sumber daya manusia, itu juga bisa langsung memberikan jawaban keresahan dari para pengguna dan juga harus adanya kolaborasi nih nggak cuma dari pihak DJP-nya aja mungkin koordinasi dari KL-KL lain instansi lain atau para ahli nih yang mempunyai sistem yang serupa dan harus adanya feedback loop dari pengguna agar si Cortex bisa menjadi website yang bisa lebih baik dan juga berguna nanti untuk pelayanan ke masyarakat mungkin dari Alan juga serupa ya Alan ya gimana nih Alan? betul. Sebenarnya kurang lebih serupa ya karena kan kasus dari bad practice ini emang mostly karena digitalisasi yang tidak siap dari instansi itu sendiri ya. Mungkin untuk pencegahannya ya sebenarnya sama sih. Mungkin menerapkan adanya server cadangan atau kalau dari Sirekap ini sendiri karena kan digunakan di seluruh Indonesia ya. Mungkin ada kan kayak mode offline gitu sih. Jadi
bisa diupload walaupun sinyalnya itu tidak sekuat itu gitu. Karena kan tidak semua belum belum meratanya sinyal di Indonesia ini masih menjadi masalah juga kan. Nah, kalau dari sisi IT mungkin itu, dan sama juga sebenarnya dari sisi SDM, eh, penting banget sih untuk mengadakan pelatihan sebelum praktek dari eh, aplikasi ini sendiri. Nah, selain biar SDM-nya siap, dan dari SDM-SDM yang siap itu nanti untuk melakukan mentoring ke depannya juga bisa lebih siap juga. Begitu sih. Kurang lebih. Wah, oke baik. Jadi sudah ada langkah-langkah untuk mencegahnya ya sebenarnya. Sebelum masuk ke teman-teman good practice, saya mau tanya nih pendapatnya ke teman-teman good practice gimana sih tentang pemaparan dari teman-teman bad practice ini. Mungkin bisa sekaligus dilanjutkan dengan contoh-contoh kasus yang kalian punya dari good practice, bisa jadi bahan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dari aku sih, sebenarnya inti dari masalah ini tuh belum siap ya, belum. Jadi pada pengaplikasiannya jadi ada masalah-masalah yang malah jadi besar. Jadi besar banget nih sebenarnya, kesiapan dari SDM-nya itu sendiri buat ngejalanin sistem digital ini ya. Kalau dari aku mau kasih contoh good practice ya, Arlet. Ya, Nah, jadi silakan. kita jangan cuman fokus di negatifnya aja, cuman ada yang positifnya juga nih, contoh pelayanan berbasis digital, yaitu yang dilakuin sama Direktorat Jenderal Imigrasi. Mereka buat nama aplikasinya M-Paspor. Jadi ini tuh sebenarnya pengembangan dari sebuah aplikasi yang namanya Apapo atau aplikasi pendaftaran paspor online, di mana aplikasi yang sebelumnya itu cuma bisa buat ngambil nomor antrean secara online, tapi sama aplikasi M-Paspor ini, jadi end to end-nya tuh udah digital, mulai dari pengaplikasian pendaftaran paspor, terus juga ngambil nomor antrian, milih jadwal wawancara, upload dokumen. Jadi semuanya udah digital nih, udah dikembangin dan diperfect lagi sama dari Direktorat Jenderal Imigrasinya. Kita bisa lihat nih dari sudut pandang Smart ASN, M-Passport ini memperlihatkan sikap ASN yang digital ready, inovatif, dan adaptif. Karena bukan hanya gunain teknologi, tapi juga kita harus pahami cara kerjanya dan berani ngelakuin perbaikan sistem yang sebelumnya dianggap mungkin sudah cukup baik atau bahkan masih kurang pun kita harus bisa nih mau terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan terus-terus memperbaiki diri. Nah, pasti di sini pernah kan ngerasain pas kecil ngantri paspor di imigrasi lama banget ngantrinya, terus juga nunggunya lama jadinya. Tapi menurut siaran pers di Dirjen Imigrasi, waktu layanan paspor dari yang tadinya 4 sampai 5 hari, sekarang cuma 2 hari kerja loh, pendaftaran dan lain-lainnya. Dan bahkan per Mei 2025 kemarin, aplikasi ini udah di-download 5 juta pengguna nih di Google Play Store. Iya, jadi itu tuh nunjukin kalau kita harus terus memperbaiki diri dan walaupun mungkin dari yang teman-teman back practice berikan contoh-contohnya, tapi ini jangan dijadiin sebagai cuman kegagalan aja, tapi juga sesuatu yang bisa kita kembangin buat perbaikin diri kita. Nah, kalau dari Dimas ada contoh good practice lainnya nggak? Terima kasih Erin. Artinya ada nih contoh good practice yang lainnya ya. Jadi dalam era transformasi digital ini, digitalisasi layanan publik itu juga jadi kebutuhan yang penting ya, terutama tuh menjangkau masyarakat secara efisien dan akuntabel. Contohnya itu misal dari Kemlu nih, dari instansi kita bersama ada layanan e-konsuler. Jadi untuk layanan e-konsuler ini, kalau sebelumnya layanan konsuler itu identik dengan kita harus datang ke kantor, kita mengisi formulir dan lain-lain gitu ya, jadi masih pakai kertas. Tapi dengan layanan e-konsuler ini semuanya itu bisa dilaksanakan hanya dari komputer saja atau laptop gitu. Dan modernisasi layanan ini sebenarnya tidak hanya bermanfaat untuk pelayanan di dalam negeri, tapi khususnya juga pelayanan di luar negeri. Nah, portal pelayanan ini tuh menyediakan pengajuan paspor dan visa diplomatik, legalisasi dokumen, pelaporan WNI, dan pelacakan status layanan. Dan portal e-konsuler ini tentunya berguna untuk WNI-WNI yang membutuhkan pelayanan kekonsuleran di perwakilan RI setempat, tapi tempat tinggalnya itu agak jauh misalnya dari perwakilan. Nah, itu kan mereka susah kan kalau mereka mau ke perwakilan gitu, mungkin harus keluar uang, keluar bagaimana, jauh juga mungkin terkait cuaca, misalnya kalau musim dingin itu kan. Nah, itu portal e-konsuler ini sangat berguna begitu. Wah, keren banget dari teman-teman good practice nih ya. Banyak banget pembelajaran yang diberikan dari good practice. Jadi setuju banget dari yang disampaikan Airin dan Dimas bahwa ini tuh harus belum siap, jadi masih perlu perbaikan. Tapi bukan berarti gagal gitu ya. Jadi mungkin diskusi kali ini kita cukupkan di sini ya teman-teman. Izinkan saya memberikan kesimpulan sedikit. Jadi smart governance itu bukan soal aplikasi apa yang kita pakai, tapi gimana teknologi itu benar-benar memperbaiki tata kelola, mempercepat layanan, dan mengundang partisipasi masyarakat. Mungkin dari teman-teman good practice maupun bad practice ada tanggapan lagi lainnya atau mungkin setuju dengan apa yang kita diskusikan hari ini?
Aku setuju sih, tapi mungkin kita bisa tarik ya kunci-kunci keberhasilan dari good practice ini. Jadi yang pertama tuh adanya integrasi antar instansi nih, seperti di M-Paspor tuh, jadi kerjasama dengan Dukcapil buat validasi NIK dan data kependudukan, jadi lebih efisien prosesnya. Lalu juga ada digitalisasi pembayaran tuh bikin yang tadinya input manual mungkin ada error, ini kan jadi diminimalisir kan. Dan tentunya tadi yang paling penting adanya pelatihan ASN yang mumpuni di bidang digital. Jadi tahu nih sistem baru dengan cepat dan responsif dan tahu troubleshooting-nya, jadi paham betul nih sama proyek yang bakal dijalani berbasis digital ini. Itu Arlet. Iya, bagus banget Airin. Mungkin dari teman-teman bad practice atau mungkin Dimas sendiri mau menambahkan apabila ada yang ingin disampaikan lagi. Iya, mungkin sedikit saja setuju sih sama rekan saya Airin ya. Jadi pemanfaatan teknologi itu di pelayanan publik itu hal yang penting karena sering dengan banyaknya kebutuhan dan juga kita juga harus efisien dan cepat juga dalam memberikan pelayanan. Maka dengan adanya teknologi bisa sangat-sangat mempermudah pekerjaan kami semua gitu. Termasuk juga WNI yang ingin mengajukan permohonan tadi misal kepada layanan e-konsuler itu juga bisa sangat-sangat mudah begitu mengajukannya ya. Dan juga bisa tercipta sentralisasi dan kolaborasi di lintas unit juga. Selain itu juga layanan ini pemanfaatan teknologi juga bisa diperluas nih sehingga banyak muncul ide-ide inovatif digitalisasi pelayanan publik di berbagai macam instansi. Begitu Arlet. Wah, keren banget emang ya. Jadi kita bisa tahu nih gimana sih bad practice dan good practice di dalam penerapan smart governance ini. Mungkin gimana teman-teman, apakah diskusi kita cukupkan saja di sini? Kayaknya kita udah dapet ya makna dari diskusi kita hari ini. Baik, diskusi saya cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga diskusi singkat ini bisa membuka ruang refleksi bagi kita, jadi pijakan untuk kita menciptakan inovasi yang lebih bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arle Terima semuanya. kasih. Terima kasih Terima kasih semuanya. semuanya.